salah satu yang paling ditekenin di buku ini kan pokoknya sesuatu, dia ngebedain antara bodoh sama jahat. Oke. Seringkali orang, menurut aku makanya ya, yang orang bilang itu, dia jahat, itu sebenarnya bodoh gitu. Oke. Nah definisinya orang jahat itu dia nguntungin diri, ngerugiin orang lain, ya dong. Tapi yang bodoh ngerugiin diri, ngerugiin orang lain juga. Give me an example. Jadi nggak ada yang untung gitu loh. Contohnya yang itu. omongan itu, Om. Dia kan pengennya dipuji sama rakyat kerja bagus. Oke. Tapi apa yang dia lakukan? Rakyat lagi saling membantu satu sama lain, disenggol-senggol kan. Oh si paling nih. Terus habis itu 10M aja udah begitu. Ini negara udah triliunan gitu. Ya terus akhirnya malah dikulitin sama netizen. Bukan, akhirnya goalnya nggak tercapai dong. Boro-boro dipuji, dianya malah rugi, netizennya marah, semua rugi. Bodoh nih bukan untuk ngatain. Bodoh ini untuk nunjukin ketika seseorang punya sebuah tujuan, tapi malah dia melakukan sesuatu yang bertolak belakang sama tujuannya dan merugikan diri dia dan orang lain. Jadi apa untungnya? Tidak ada yang diuntungkan. Artinya kan ketika dia melakukan itu akhirnya dia tidak bisa mendapatkan kebahagiaan yang dia mau gitu. Benar. Nah beda cerita mungkin kalau yang ngomong 10M itu tujuannya rage baiting. Ya misalnya dia emang mau rage bait nih. Memang sengaja karena biar bagaimanapun. Kalau tujuannya itu sangat berhasil. Karena biar bagaimanapun engagementnya dapat. Itu mungkin lebih ke jahat kali kalau itu ya. Nah, itu jadi jahat dia lah. Orang lain rugi. Karena dianya untung karena tujuan dia tercapai. Lebih bahaya mana, jahat atau bodoh? Nah kalau aku sendiri sih ngeliatnya lebih bahaya bodoh, Om. Karena dia tidak tahu. Karena kalau jahat itu biasanya kita bisa counter gitu. Misalnya kayak gini. Misal kita menghadapi pencuri ya. Kita tahu dia mencari uang nih kan. Nah jadi cara kita counter orang yang mau mencuri ini adalah kita meningkatkan security atas uang dong. Misalnya kita taruh di brankas atau apa ya kan. Karena kita tahu nih goalnya dia ini. Dan dia pasti akan melakukan tindakan yang sejalan dengan tujuan tersebut. Nah itu kalau orang jahat dan cerdas ya kan. Tapi kalau misalnya bodoh, kita bisa jadi nggak tahu dia akan ngapain gitu loh. Nggak predictable. Karena kita akan dikejutkan gitu. kayak misalnya kayak gini, kayak contohnya yang politisi tadi lah gitu. Mungkin kita mikir kayak, politisi itu tujuannya mendapatkan suara dan dukungan kayak gitu. Nah, bahkan kita aja nggak ngeh itu yang dilakukan gitu. Iya, tiba-tiba dia melakukan sesuatu yang itu kayak nggak mungkin dong kalau tujuannya ini ngelakuin itu gitu loh. I see. Nah akhirnya kita nggak bisa prediksi gitu juga. Ini akan kemana nih? Iya, akan kemana nih pergerakannya kayak gitu. Iya. Jadi nggak bisa di-prevent. Itu sama